Indonesia saat ini masih menyebut diri sebagai negara agraris yang membutuhkan lahan tanah produksi. Walau saat ini lahan tidak selalu berarti pertanian dan peternakan saja, tetapi juga perikanan. Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Usaha dan Keuangan Badan Bank Tanah, Kementerian ATR BPN, Hakiki Sudrajat dalam kegiatan Sarasehan Disnatas ke-59 Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Sumedang. Menurut Sudrajat, Badan Bank Tanah bertugas menjamin ketersediaan lahan bagi kegiatan-kegiatan produktif ekonomi. Bank Tanah berperan dalam hal penyediaan tanah, khususnya untuk menjamin ketersediaan program-program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi, pembangunan nasional, dan kegiatan-kegiatan sosial seperti reforma agraria. Akses terhadap pertanahan itu harus dijamin oleh negara. Negara harus hadir dalam program-program yang memastikan bahwa program pemerintah dapat diaplikasikan hingga ke masyarakat level terbawah. Ya. Dalam hal negara Indonesia adalah negara agraris, ya, di mana pertanian, peternakan, perikanan itu membutuhkan sumber daya dukungan tanah berbasis lahan. Bank Tanah hadir dengan kapasitasnya untuk memberikan tanah-tanahnya kepada dunia usaha terkait dengan kepentingan ekonomi tersebut, ya. Nah, kami ada beberapa lokasi yang kami rencanakan untuk food estate, ya. Ada pertanian hortikultura di situ, ada peternakan yang terkait, kemudian ada yang menunjang perikanan, ya. Ada stream estate di, kalau tidak salah di Lombok, di Kepulauan Lombok, ya. Saat ini kami mentargetkan perolehan tanah 9.500 hektar, 7.000-nya adalah untuk food estate, ya, sebagai kehadiran negara dalam program ketahanan pangan, ya. Tentu saja ketahanan pangan tidak dalam 1 tahun, 2 tahun, tetapi berkelanjutan. Karenanya kami diberikan kewenangan untuk menata sampai dengan 35 tahun. Menurut Sudrajat, tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan jika digunakan secara benar di lokasi yang tepat dengan hak kepemilikan yang kuat. Sekaligus juga dapat membangun ketahanan pangan atau mencegah krisis pangan. Akses kepemilikan atas lahan, ya, sebetulnya harus dibuka dengan benar, ya. Artinya kepemilikan masyarakat memiliki dengan lokasi yang benar dan kepemilikan secara hukum yang benar. Jaminan kesejahteraan adalah dicerminkan dengan sertifikat. Nah, kami menjaga kelegalan dari kepemilikan atas tanah tersebut melalui Bank Tanah. Sebetulnya pertanian itu spesifik, ya, karena belum tentu satu produk cocok dengan lokasi, ya. Seperti ada proposal mengenai sapi perah. Tidak mungkin sapi perah di daerah panas. Kita harus mencari daerah dingin, pergunungan, dataran tinggi. Nah, lokasi itu kami harus mencari dalam inventory di tanah-tanah kami, ya. Mungkin saja ada lokasi yang sebetulnya cocok untuk jagung. Kami bisa mendirikan makanan ternak di situ. Nah, itulah bentuk-bentuk peran strategis kami dalam dunia peternakan tentunya, gitu ya. Bahwa krisis ketahanan pangan, krisis pangan itu tidak satu pihak saja, ya. Kami sebagai penyedia lahan yang diharapkan tentunya sangat butuh beberapa pihak yang lain, pihak industrial, ya, pihak akademisi, semua, ya, petani peternak yang memang sadar bahwa ada peluang di situ untuk berkontribusi, gitu ya. Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Rahmat Hidayat mengatakan, posisi Badan Bank Tanah sangat strategis karena ekosistem industri peternakan tidak terlepas dari lahan, khususnya tanah. Tanpa tanah, industri peternakan tidak akan hidup. Dunia peternakan itu sebetulnya berbasis lahan. Budidaya ternak itu modal pokoknya itu adalah lahan, sehingga keberadaan lahan menjadi utama buat keberhasilan peternakan. Oleh karena itu kita mengundang salah satu deputi dari Bank Tanah, bagaimana kita berkolaborasi untuk
setidaknya mendapatkan akses pengelolaan lahan yang digunakan untuk kepentingan studi bagi masyarakat dan mahasiswa. Sehingga kita betul-betul mempunyai real bisnis yang berbasis lahan, membuat sebuah ekosistem peternakan yang betul-betul dapat kita kendalikan, dapat kita kontrol untuk menghasilkan teknologi dan inovasi-inovasi peternakan untuk masa depan. Rahmat Hidayat berharap Lembaga Bank Tanah benar-benar memberikan akses terhadap pertanahan secara terbuka. Dari Jatinangor, Bayu Mukti, Aras Arfani melaporkan.